Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari kuliah minggu lalu terkait perancangan pabrik. Bila di minggu lalu kita telah mengenal tentang apa itu desain atau bagaimana kita mendesain suatu pabrik, kali ini kita akan mulai melangkah ke bagian yang lebih kecil ya, atau mulai melakukan aksi pertama dari suatu desain, yaitu flow sheeting. Ya, bagaimana kita merepresentasikan ide atau gagasan bagaimana pabrik itu bekerja ke dalam suatu bentuk gambar. Ya, tujuan dari flow sheeting ya itu adalah merepresentasikan ya. Jadi apa yang ada pada pikiran atau bahkan apa yang ada pada dunia nyata kita representasikan ya dan jelaskan ya. Apa saja itu yang bisa direpresentasikan dan jelaskan, antara lain proses, alat pendukung ya yang ada pada area industri atau pabrik. Ya, jadi berbagai proses dan alat yang ada pada pabrik atau industri itu kita representasikan menjadi suatu bentuk yang lebih mudah dipahami. Nah, beberapa hal yang dapat direpresentasikan ya, pertama itu suatu gambaran mengenai jenis, tipe, dan susunan alatnya ya. Jadi misalkan seperti tangki. Ya, itu kan tangki macam-macam, ada tangki bola, ada tangki silinder, ada tangki kotak. Nah, ini kan jenisnya itu bisa kita gambarkan. Dan kita bisa juga jelaskan jenis atapnya atau isi tangkinya apa, ukurannya apa, dan susunan tangkinya bagaimana. Apakah saling berjauhan ataukah saling berdekatan. Ini kan bisa dijelaskan di bagian flow sheeting. Lalu susunan aliran fluida, baik bahan maupun produk. Nah, di sini kita juga bisa flow sheeting itu merepresentasikan bagaimana bahan-bahan apa saja yang masuk, produk apa saja yang dihasilkan, limbah apa saja yang keluar, dan misalnya bahan baku itu melewati alat apa saja. Nah, itu bisa direpresentasikan pada flow sheeting. Jadi flow sheeting yang kedua itu bertujuan untuk melihat aliran dari bahan baku maupun produk. Yang ketiga adalah komposisi aliran. Nah, jadi kan setiap aliran masuk, baik bahan baku maupun produk, itu kan komposisi maupun jumlahnya itu kan tidak sama. Nah, misalnya ada bahan baku A, dia mengandung protein, mineral, sekian persen, tapi bahan baku B, protein, mineralnya kan beda-beda. Nah, itu kita bisa gambarkan di flow sheeting untuk mengetahui komposisi aliran. Dan juga kondisi operasional dari alat seperti suhu, tekanan, kecepatan putar, vibrasi, dan sebagainya. Ini bisa kita gambarkan di flow sheeting. Ada lagi neraca massa dan energi. Ya, jadi misalkan kita bisa lihat dari bahan baku, misalnya bahan baku masuk 100 kilo, ya, lalu keluarnya produknya berapa? Misalnya keluar produk 50 kilo, maka 50 kilo yang lain itu kemana saja? Ini bisa kita jelaskan atau jabarkan di pada bagian flow sheeting. Ukuran alat juga bisa melihat atau bisa kita jabarkan di flow sheeting. Ya, sehingga kita bisa mengetahui beda alat satu dan lainnya, kapasitas, dan segala macam. Jadi harapannya flow sheeting ini adalah suatu gambaran ya dari suatu proses di industri atau pabrik itu yang mampu bercerita sendiri dengan pembacanya gitu. Ya, sehingga pembacanya itu sekali melihat itu bisa langsung paham hal-hal ini gitu ya. Prosesnya bagaimana, komposisi alirannya berapa, kondisi operasional, ukuran alat, dan sebagainya. Nah, beberapa informasi-informasi penting yang biasanya ada pada flow sheet ya, itu yang jelas itu adalah stream flow rate. Biasanya itu adalah aliran massa, baik dalam bentuk massa maupun mol. Bisa gram, kilogram, ton ya, atau mol. Bisa juga stream composition ya. Kalau stream flow rate ini misalnya aliran A itu berapa ton per jam. Tapi kalau composition ini isinya.
di dalam aliran A itu ada apa saja, ada A1, A2, A3, dan seterusnya. Temperatur, pressure, ini jelas. Entalpi, ini juga kira-kira energi yang mengalir itu berapa. Untuk beberapa bahan-bahan yang penting bisa dimasukkan densitas dan viskositasnya. Dan juga ada stream name ya. Jadi setiap jalur, setiap aliran itu ada namanya. Biasanya dalam bentuk nomor piping, nomor pipa. Nah, ini untuk membedakan satu jalur dengan jalur lainnya. Nah, bentuk pertama dari flowsheet itu adalah block diagram. Ini adalah salah satu bentuk yang paling sederhana dari suatu flowsheet. Nah, dia ini block diagram ini guna utama ini merepresentasikan proses-proses utama dan secara sederhana. Dia cukup direpresentasikan dalam bentuk blok dan garis ya. Jadi di sini belum dalam bentuk gambar detail. Ya, cukup dalam bentuk blok dan garis dan tulisan. Jadi satu blok ini biasanya merepresentasikan satu proses. Dan garis ini merepresentasikan suatu aliran. Nah, ini misalnya di blok pertama ini ada low temperature clean up of refinery gas. Nah, ini kemudian masuk ke area kompresi. Nah, alirannya itu ada N2 ya. Ada N2 dengan kemurnian 99%, lalu ada H2 dengan kemurnian 99,9% dikompres. Kompresi sehingga tekanannya menjadi 3.500 atau 5.000 psi. Lalu masuk ke proses kedua, reacting, cooling, condensing, separation. Nah, ada proses recycle juga, ada product storage, kemudian shipment. Nah, jadi ini untuk blok diagram ini tujuannya itu sekedar untuk mengetahui kira-kira prosesnya secara garis besar seperti apa saja yang terjadi. Di sini belum melihat ukuran alat, belum ada. Ya, jadi di sini juga belum melihat, belum terlalu terbaca tentang neraca massa dan energinya belum terlalu terbaca. Baru sekedar melihat kira-kira arah dari bahan baku menjadi produk itu harus melewati proses-proses apa saja. Ya, jadi dalam blok diagram itu garis itu melambangkan aliran bahan dan kotak itu menggambarkan suatu proses atau kombinasi suatu proses. Nah, di dalam garis itu berisi keterangan isi aliran atau parameter operasi. Nah, di dalam kotak itu menjelaskan nama alat atau fungsinya. Bisa namanya atau fungsinya, dia melakukan apa. Nah, biasanya cukup sederhana ya untuk suatu blok diagram. Jadi harapannya biasanya di awal proses desain itu diawali dari blok diagram dulu. Jadi nanti dari blok diagram itu kan nanti kita bisa melihat lebih lanjut. Misalnya compression ini ya. Artinya terjadi proses kompresi. Ternyata apa? Dia butuh kompresor. Nah, kompresornya seperti apa? Nah, ini nanti lebih detail lagi. Kompresornya yang bisa sampai tekanan 5.000 psi. Kan ada jenis kompresornya. Apakah single stage kompresor, multi stage kompresor kan? Nah, itu nanti jauh lebih detail sampai nanti ke bagian purchase. Nah, jadi pertama itu cukup kita lihat prosesnya dulu apa yang mau dilakukan. Nah, biasanya area gambar pada suatu blok diagram atau suatu flowsheet itu biasanya dibagi menjadi 3 area. Jadi dalam satu kertas ya, itu area tengah itu adalah area proses ya. Area kiri itu adalah area bahan baku berasal. Nah, jadi bahan baku masuk ke proses itu panahnya itu kotaknya itu harus bahan baku itu harus dari kiri ke kanan ya. Jadi arah aliran bahan baku ke produk itu dari kiri ke kanan. Dan semua bahan baku itu masuk dari kiri. Mau dia masuk area prosesnya di pinggir sini, paling pinggir sini, ataupun dia di tengah sini baru masuk, itu sumber bahan bakunya tuh harus dari sini. Jadi panahnya panjang misalnya dia masuknya di tengah. Jangan langsung tiba-tiba di tengah sini ada panah. Begitupun area produk, mau produk itu dihasilkan di ujung, maupun produk itu dihasilkan di awal, itu semua nanti bermuara ke area sebelah kanan. Sehingga pembaca itu akan mudah melihat
mana yang merupakan bahan baku, mana yang produk. Kecuali limbah. Kalau limbah dia biasanya mengarah ke bawah. Limbah cair mengarah ke bawah, limbah gas dia mengarah ke atas. Nah, ini bentuk umum ya. Jadi menggambar flowsheet itu arah alirannya atau arah prosesnya itu dari kiri ke kanan. Di mana kiri itu ada area bahan baku, dilakukan area proses, baru kemudian dia masuk ke area produk. Nah, beberapa aturan yang harus dipatuhi dalam membuat blok diagram. Harapannya satu kotak itu merepresentasikan satu alat atau satu proses. Bisa multi alat, tapi harapannya itu alat-alat yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, ya. Jadi misalnya ada menara distilasi. Di bagian atasnya kan biasanya ada kondenser, bagian bawahnya ada boiler. Nah, itu bisa jadi satu karena itu masih satu kesatuan. Nah, ini juga untuk memperjelas kira-kira kebutuhan alatnya nanti berapa. Aliran proses utama itu dimulai dari kiri ke kanan. Aliran buangan cairan dia mengarah ke bawah, aliran buangan gas itu mengarah ke atas. Sesuai dengan standar hukum gravitasi. Ya, garis itu menunjukkan hubungan antar alat atau proses dan arah aliran ya. Jadi harapannya ketika memunculkan suatu garis itu harus memiliki suatu hubungan. Ya, baik menghubungkan antar alat maupun menjabarkan arah aliran. Semua bahan baku berada di sebelah kiri dan semua produk atau buangan itu berada di sebelah kanan. Pada blok diagram itu tempat penyimpanan misalnya tangki ya, dan alat transportasi bahan misalnya pompa, konveyor, ya, itu tidak perlu digambarkan. Belum perlu digambarkan. Jadi yang digambarkan itu adalah alat-alat proses utama. Alat pendukung ini belum perlu. Pengubah suhu dan tekanan juga tidak terlalu perlu digambarkan. Ya, kecuali memang itu dianggap penting. Dianggap sangat penting sehingga apabila tidak dicantumkan itu akan menimbulkan perbedaan informasi. Ya. Jadi yang di blok diagram itu cukup hanya alat-alat atau proses utama saja. Nah, masuk lebih dalam, kita masuk ke proses flow diagram. Ya, ini contoh gambarnya proses flow diagram, misalnya proses desulfurisasi ya. Nah, ini sudah masuk lebih detail ya. Bentuk gambarnya lebih detail, bentuk alatnya sekarang sudah menyerupai kurang lebih merepresentasikan bentuk alat-alat yang akan bergerak nantinya ya. Ada gambar tangki juga sekarang, pompa juga sudah ada. Dan valve ya, valve itu juga sudah digambar di proses flow diagram ini. Ya, dia lebih detail dari blok diagram. Nah, dan proses atau alat itu digambarkan secara representatif. Jadi misalnya ada menara distilasi, gambarlah kira-kira ikon bentuk menaranya. Heat exchanger biasanya bentuknya seperti ini, ada standarnya. Ini kompresor, pompa, bentuknya itu dibentuk representatif. Tempat penyimpanan dan transportasi bahan ini mulai digambarkan ya. Tangki ini mulai digambarkan, pompa untuk alat transportasi ini sudah digambarkan, juga digambarkan. Ya, setiap alat diberi nama dan kode alat serta kondisi operasi. Nah, ini setiap alat nih diberi nama nih. Nah, pompa ini misalnya, nah ini kan ada namanya, kodenya. Nah, setiap menara ini bisa taruh di atas nih. Ini nama-nama menaranya, diberi nama semua. Sekarang semua diberi nama. Setiap alat ini sudah diberi nama. Pengubah suhu dan tekanan digambarkan ya. Ini misalnya heat exchanger ini sudah digambarkan semua. Apabila terjadi pengubahan suhu. Koneksi antar gambar ini diberi nomor. Jadi misalnya ada gambar ya. Ini misalnya keluaran dari sini. Keluaran dari 2 bed ini. Dia menuju ke gambar selanjutnya. Nah, artinya gambar ini, satu set gambar ini ada nomornya. Ini gambar keberapa? Ini misalnya bla bla bla. Nah, ada gambarnya. Jadi dia harus diberi nomor. Kalau di blok diagram itu kan tidak. Itu semua itu diharapkan dalam satu gambar. Kalau ini kan karena sudah cukup detail PFD ini sehingga mungkin bisa lebih dari satu gambar. Maka perlu diberi
nomor untuk setiap gambar. Proses kontrol, alat kontrol, dan valve yang penting itu harus digambarkan. Nah, misalnya ini valve-valve sebelum pompa, atau valve yang menghubungkan bypass, seperti ini. Ini perlu digambarkan, arah aliran juga digambarkan. Mungkin aslinya valve-nya lebih banyak lagi. Ya, tapi ini valve-valve atau keran-keran yang penting ini harus digambar. Jalur bypass dan sirkulasi juga digambar. Ini misalnya ini jalur bypass. Ya, jalur bypass, ini kan jalur bypass karena ini ada bed di sini ya, ada filter. Ini harus digambarkan. Karena artinya ini untuk mengetahui bahwa di sini ada filter sehingga ada jalur bypass. Begitupun di sini. Dan neraca energi ini sebisa mungkin digambarkan. Artinya kira-kira nih misalnya di menara ini kira-kira energinya berapa. Nah, energi yang mengalir berapa di sini. Nah, ini proses flow diagram. Ya. Artinya dia sudah sangat jauh lebih detail daripada sekedar blok diagram. Artinya ini turunan dari blok diagram. Ya. Artinya di blok diagram mungkin dari bahan baku langsung masuk ya ke menara sini tanpa, kalau di blok diagram kan tidak ada tangki, tidak ada pompa, tidak ada heat exchanger, langsung menara gitu kan. Tapi kan kalau di proses flow diagram ini harus digambarkan semua tangkinya. Sini. Nah, minimal itu Anda itu kalau mulai merancang pabrik itu mulai bisa kira-kira menerka-nerka kegiatan itu nanti di proses flow diagram ini. Di sini pun nanti kira-kira bagian engineering itu sudah mulai bisa menerka-nerka rancangannya ingin seperti apa. Nah, ini ya contohnya di proses flow diagram ya, bahwa setiap alat itu sudah diberi nama, alat transportasi seperti pompa dan alat pengubah suhu seperti heat exchanger itu juga digambarkan. Ini jalur-jalur bypass juga digambarkan. Ini jalur buangan gas juga digambarkan. Nah, di sini kan terlihat nih ya, berapa kilogram per jam ya, atau volumenya, spesifik gravity densitasnya berapa, centipoise-nya, nah, kan viskositasnya berapa. Ini tergambarkan semua. Yang di heat exchanger kan juga kelihatan nih berapa kalori yang saling bertukar panasnya di sini. Nah, yang lebih detail lagi itu adalah piping and instrumentation diagram. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang paling detail. Dia menggambarkan secara nyata alat dan elemen yang ada di lapangan. Jadi semua yang ada di lapangan atau yang akan dipasang di lapangan itu digambarkan secara nyata di PNID ini. PNID itu adalah PFD dengan penambahan detail simbol, ya, equipment informasinya detail. Equipment order and process sequence. Jadi ordernya, urutan alatnya, dan sequence alatnya itu penting. Proses dan utility piping, ya, semua pipa itu masuk. Major and minor bypass line, semua jalur bypass masuk. Semua jalur itu diberi nomor. Pipanya itu ada ukurannya, ada spesifikasinya. Isolation and shut off valve, semua valve ya. Maintenance, venting, drain, relief valve, safety valve, semua valve itu digambar, semua instrumentasi digambar, semua alat kontrol digambar ya, bahkan itu sampai venting, drying, bahkan juga sampai area-area berbahaya itu digambarkan semua. Ya, jadi kalau PNID itu adalah benar-benar representasi di dunia nyata. Jadi apa yang Anda cari di PNID itu pasti ada di dunia nyatanya, ya, karena dia benar-benar representasi nyata. Nah, jenis PNID itu biasanya dibagi menjadi 4 jenis PNID karena dia sangat detail ya. Pertama ada proses unit PNID. Jadi di PNID satu lembar PNID itu menggambarkan satu unit proses. Ya, jadi misalnya alat menara distilasi itu biasanya kalau di blok diagram cukup satu kotak,
di PNID dia satu gambar sendiri. Satu menara tuh bisa satu gambar sendiri untuk menjelaskan kira-kira apa isinya, koneksi-koneksinya seperti apa. Ada juga utility PNID, ini menggambarkan proses di unit utilitas, seperti menggambarkan distribusi air, arah pembuangan limbah, dan juga distribusi listrik. Nah, ini kan juga tadi kan jalur distribusi bahan baku, ya, dari bahan baku atau dari produk, misalnya dari bahan dari area proses ke gudang, itu jalur distribusinya bagaimana. Itu juga ada di PNID. Jadi di PNID ini semua jalur ya, dari bahan baku itu masuk sampai bahan baku itu jadi produk, itu semua digambarkan dengan sangat detail. Dan bahkan ada juga auxiliary PNID, ini unit-unit tambahan. Misalnya jalur pompa oli di kompresor. Ya, jadi kan kompresor itu kan suatu benda yang berputar, di mana benda yang berputar itu pasti butuh oli atau pelumas. Nah, itu kan ada pompanya sendiri, pompa kecil. Itu juga ada PNID-nya, menjelaskan jalur distribusi dari pompa olinya itu sendiri bagaimana sirkulasinya. Nah, ini adalah contoh PNID, misalnya ini adalah suatu steam drum ya, ini ya, deherator nih biasanya. Nah, ini deherator. Nah, kita lihat ini di sini. Nah, ini ada jalur masuk ya. Dari gambar nomor berapa masuk. Nah, ini kan ada penjelasan ini. Nah, ini pipa ini nomor berapa, bahan bakunya apa, ya, nomor ketebalan berapa, ukuran berapa masuk kan. Nah, jadi apa saja yang masuk itu lewat jalur sebelah mana itu diberitahu semua. Instrumentasinya apa saja, ya. Nah, instrumentasinya mengarah kemana, itu semua jelas di sini. Nah, jadi PNID itu biasanya satu alat itu satu gambar. Nah, di sini kan memberitahu kira-kira arahnya itu kemana. Nih contohnya, kita ambil gambar lebih detail ya. Jadi PNID itu misalnya ini suatu steam drum ya, atau vessel. Suatu vessel, ini ada inlet masuk, kan dia melewati valve dulu, ada masuk. Ini ada blind flank. Ada blind flank, ini artinya valve-nya ini bisa dikunci, bisa ditutup. Dia masuk ke dalam, ini ada PSV, ada pressure transmitter, ada pressure controller. Yang dikontrol adalah vapor outlet-nya, ini ke PV. Ini ada control valve, lalu ada ini ada reducer, ini ada expander, lalu ada valve lagi. Jadi ini setiap jenis valve, bahkan reducer, expander. Nah, ini juga ada level transmitter. Nah, ini juga dilihat kemananya. Semua. Jadi semua valve terutama dan semua pipa itu digambarkan. Nah, bentuk gambarnya itu biasanya sudah ada ketentuannya. Macam-macam, misalnya kompresor, ada tipe centrifugal kompresor, artinya berbasis putaran, ada reciprocating kompresor, dia berbasis piston, ya. Ada juga dia misalnya blower, ada screw kompresor dengan putaran, ada axial kompresor. Nah, setiap gambar ini mempunyai maknanya sendiri-sendiri. Ini contoh lain misalnya adalah heat exchanger. Kalau bentuk simbol dia seperti ini, heater itu artinya kan pemanasan. Sementara berarti kalau pemanasan berarti pemanasnya itu suhunya turun, maka panasnya turun. Kalau kondenser itu kan pendinginan, berarti pemanasnya suhunya naik. Nah, ini juga bentuk-bentuk lain. Dia ada yang tipenya seperti ini, ada yang tipenya cell and tube seperti ini, atau yang tipenya reboiler. Ada yang tipe spiral, double pipe, air cool exchanger, flat end frame, ya, YouTube single pass dan segala macam. Ini digambarkan. Ya. Jadi harapannya cukup dengan memilih salah satu gambar ini, kita bisa tahu kira-kira tipe heat exchanger-nya apa. Begitupun dengan misalnya ini menara distilasi. Menara distilasi kan secara umum ada dua, ada yang tipe plate dan ada yang tipenya pack.
Flat tower kan ada yang bubble cap, sieve, dan valve. Pack itu kan ada yang isinya saddle, ring, dan segala macam. Nah, secara gambar dia bentuknya kalau flat dia bentuknya seperti ini, bentuk dalamnya, nah, atau secara detailnya seperti ini. Kalau dia pack, nah, dia ada bentuknya lagi. Nah, kan kalau di bentuk PFD biasa atau di blok diagram kan tidak tergambarkan. Makanya ini harus digambar dengan detail untuk kira-kira bentuknya seperti apa. Karena ini nanti menentukan pada saat desain nanti menentukan pembelian, menentukan cara pemasangan, dan sebagainya. Tangki pun banyak, ada yang tangki tipenya bin. Jadi dia ini hanya suplai sementara, tidak punya tutup. Ya, ini hanya untuk penstabil aliran masuk. Ada yang tipenya tank vertikal, ada yang horizontal, ada yang open top tank ya, tank terbuka, ada yang tank bentuk atapnya dome, ada yang atapnya floating, artinya atapnya itu bisa naik turun, ada yang double wall, cone roof juga ada, external floating roof juga ada yang tangki bola, ada yang tangki bentuk elips. Nah, ini semua harus digambarkan gitu, bukan hanya sekedar kita semua tangki dianggap sama kan, tidak gitu. Nah, begitu juga dengan valve gitu ya. Valve itu macam-macam. Ada gate valve yang untuk buka tutup, pneumatik ini dengan bantuan udara tekan, motor hidrolik. Nah, kalau yang ada bulatan di tengahnya itu tipenya globe valve. Kalau globe valve itu bisa diatur bukaannya berapa persen. Ada angel valve. Angel valve, jadi ada valve itu ada cara membukanya atau besaran bukaannya kan. Kalau gate valve itu hanya buka atau tutup. Kalau globe valve dia bisa diatur berapa persennya. Kalau angel valve dia arahnya itu dia bisa berbelok. Nah, penggeraknya itu bisa manual ya, bisa pneumatik menggunakan udara tekan ataupun bisa menggunakan motor. Nah, ada plug valve. Ya, tipe plug valve itu yang seperti sumbat. Butterfly valve juga ada solenoid valve. Nah, ini yang menggunakan motor. Diafragma, check valve. Ada juga check valve. Check valve itu ada yang arah kanan, ada yang arah kiri. Ini untuk menjamin supaya arah aliran tidak balik. Ada juga stop check valve yang bisa dikunci. Ada bentuk safety ini seperti safety valve. Ada 4-way valve, ada 3-way valve. Ya, ini macam-macam. Jadi di sini ini yang harus Anda perhatikan dalam mendesain suatu gambar. Begitupun dengan pilihan garisnya ya. Garis arah aliran itu garis tebal itu adalah major proses. Kalau putus-putus seperti ini, putus-putus tebal itu masih kira-kira jalur future. Tipis itu minor proses. Ya, dengan dua garis vertikal ini adalah pneumatik, artinya dia ada aliran udara tekan. Sementara ada L di sini ini kan artinya dia menggunakan bantuan hidrolik. Ada X ini adalah pipa kapiler. Ada dengan sinusoidal begini berarti dia tipenya elektromagnetik, putus-putus tipis elektrik. Nah, ini juga bisa menggambarkan kira-kira jalurnya ini connecting atau non-connecting. Nah, biasanya kalau putus, misalnya dia berdekatan, dia non-connecting line. Nah, atau dia bentuknya data juga bisa. Jadi hati-hati dalam menggambarkan itu, karena setiap apa yang Anda gambarkan itu punya arti. Begitupun untuk juga indikator maupun transmitter. Ya, ada yang angka-angka ini biasanya menunjukkan batas amannya normalnya dia berapa. Misalnya level transmitter ada 65, artinya normalnya levelnya di 65%. Atau pressure-nya di 105 misalnya. Nah, ini punya arti sendiri-sendiri. Gitu ya.
Nah, ini artinya bahwa setiap yang Anda gambar itu ada artinya masing-masing. Ya, karena nanti tugas Anda ketika Anda masuk ke area pabrik pertama kali sebagai pekerja baru, itu inilah PNID, PFD, dan blok diagram inilah yang menjadi peta Anda di dalam pabrik itu. Untuk memahami proses dalam pabrik itu Anda harus memahami, bisa membaca ini. Ya, Anda harus bisa membaca ini supaya Anda tahu kira-kira di proses di pabrik itu apa saja atau bagaimana cara kerjanya. Begitupun juga misalnya nanti terjadi suatu permasalahan pada alat. Ya, permasalahan pada alat itu kita juga melihat di PNID kira-kira yang masalah itu sebelah mana. Kita bisa melihat juga, dan keterkaitan antar alatnya itu juga bisa kita lihat di situ. Baik, sekian dan terima kasih untuk minggu ini. Selamat belajar.